Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pemirsa Mutiara Iman yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari ini kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, yaitu puasa Ramadan di bulan ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan selama sehari dan sebulan ke depan menjadi amal soleh bagi kita semua. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita, ketua kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta dengan keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Para pemirsa yang dirahmati Allah, bulan Ramadan sering disebut juga sebagai Syahrul Mubarak, yaitu bulan yang penuh dengan keberkahan. Keberkahan bisa meliputi beberapa hal. Yang pertama, keberkahan ilmu. Yang kedua, keberkahan harta. Dan yang ketiga, keberkahan waktu. Terkait dengan keberkahan ilmu ini, tentu saja yang telah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat itu adalah salah satu contoh yang paling ideal. Keberkahan sering dimaknai sebagai ziyadatul khair atau semakin bertambahnya kebaikan-kebaikan. Ilmu yang barokah adalah ilmu yang semakin mendekatkan diri kita kepada Allah, yang semakin meningkatkan kebaikan-kebaikan kepada kita dan juga kepada lingkungan kita. Tentu saja kalau kita bicara tentang ilmu dalam Islam, sumber yang paling utama adalah Al-Quran, yang kemudian dicontohkan dalam kehidupan sehari-hari melalui sunnah Rasulullah dan kemudian diwariskan kepada para sahabat, kepada tabi'in, kepada tabi'in sampai kepada kita. Bisa kita bayangkan betapa banyak pahala yang diperoleh oleh para nabi, sahabat dan seluruh pewaris nabi ketika Islam ini menyebar kepada seluruh dunia, kepada umat manusia di seluruh dunia. Saat ini jumlah umat Islam di seluruh dunia hampir 2 miliar. Dan semua itu ilmu yang mereka dapatkan semuanya bersumber dari Rasulullah, para sahabat dan para tabi'in dan seterusnya. Jadi apabila kita ingin memiliki ilmu yang barokah, maka mari kita di bulan Ramadan ini mengkaji Al-Quran yang sebanyak-banyaknya, kita baca isinya, kita pelajari maknanya, dan kita jadikan sebagai sumber inspirasi untuk kehidupan kita sehari-hari. Apapun ilmu kita, tidak harus ilmu yang berlabel agama, ilmu-ilmu umum pun apabila kita mendapat inspirasi dari Al-Quran dan kemudian menjadikannya sebagai sumber kebaikan untuk kita sebarkan kepada masyarakat, itu juga ilmu yang barokah. Rasulullah juga bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'u lah." Ya, artinya ketika anak Adam itu mati, maka terputuslah seluruh amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah sedekah jariyah, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, yang ketiga adalah anak soleh yang senantiasa mendoakan kepada orang tuanya. Nah, tadi disebutkan oleh Rasulullah bahwa ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang tidak akan terputus pahalanya walaupun kita sudah meninggal, sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di bulan Ramadan ini kita harusnya semakin bersemangat untuk belajar, mengkaji Al-Quran, memaknai kandungannya, dan belajar ilmu-ilmu yang lain yang semuanya harus kita niatkan dalam rangka untuk mencari keberkahan, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan yang kedua adalah yang terkait dengan harta. Harta seringkali menjebak manusia pada kesibukan-kesibukan yang tiada habisnya. Sementara dia lupa apa tujuan dia sebenarnya dalam mencari harta itu. Seharusnya sebagai seorang mukmin ketika dia mencari harta, harus dia niatkan
semata-mata untuk mencari ridho Allah, dan ketika dia memperoleh harta itu nanti dia niatkan untuk digunakan beramal sebanyak-banyaknya kepada Allah. Para sahabat Nabi itu sebenarnya bukan orang-orang yang miskin. Bahkan Rasulullah pun juga bukan orang yang miskin. Beliau sebenarnya orang yang kaya. Tapi kekayaannya itu beliau gunakan sepenuhnya untuk berdakwah di jalan Allah. Beliau manfaatkan untuk lillahi kalimatillah, menegakkan kalimat Allah di muka bumi. Ya. Bisa dibayangkan dulu ketika Rasulullah berumur 25 tahun kemudian melamar Sayyidatina Khadijah, ada yang menyebutkan mahar beliau itu 100 ekor unta. Bayangkan 100 ekor unta kalau kita konversikan dalam uang sekarang itu berapa miliar. Ya, padahal kalau kita bandingkan dengan sapi saja, satu sapi katakanlah 20 juta dikalikan 100 itu sudah 2 miliar. Ya. Padahal unta lebih besar dari sapi. Jadi kalau Rasulullah memberikan mahar 100 ekor unta kepada calon istrinya, ya, berarti beliau sangat kaya raya ketika beliau usianya masih 25 tahun. Namun kemudian beliau tidak terjebak hanya untuk mencari harta saja. Seluruh harta yang beliau gunakan ketika beliau diangkat menjadi Rasul, maka kemudian beliau infakkan semuanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Mutiara Iman yang dirahmati Allah, mari kita jeda sejenak untuk mengikuti tayangan berikut. Terima kasih. Pemirsa Kompas TV, Mutiara Iman yang dirahmati Allah, kita lanjutkan pembahasan kita terkait Ramadan sebagai bulan yang penuh keberkahan. Kalau tadi kita bicara tentang ilmu yang barokah, kemudian kita lanjutkan dengan harta yang barokah. Harta yang barokah ini salah satu contohnya adalah harta yang dimiliki oleh Sayyidina Utsman ibnu Affan. Sebagaimana kita ketahui, beliau adalah salah satu sahabat yang paling kaya di lingkungan atau di sekeliling Rasulullah. Dan kalau kita pergi ke Madinah, ada sebuah sumur yang di situ disebut sebagai Bi'rul Utsman atau sumur Utsman. Dan menurut sejarah, itu adalah sumur yang ditinggalkan oleh Sayyidina Utsman dan sampai sekarang masih berfungsi. Bisa kita bayangkan betapa pahala yang didapatkan oleh beliau sejak beliau hidup sampai sekarang. Sumur yang beliau tinggalkan itu masih bermanfaat bagi manusia yang di sekelilingnya. Ya. Itu adalah salah satu contoh harta yang barokah. Pernah suatu kali Sayyidina Utsman itu menginfakkan bahkan seluruh hartanya ketika Rasulullah membutuhkan biaya operasional untuk berperang di salah satu episode ketika umat Islam berada dalam kepungan musuh. Dan kemudian beliau dengan ringan saja menyerahkan itu. Ya. Dan Rasulullah menerimanya. Kenapa Rasulullah menerimanya? Karena Rasulullah yakin Utsman ini ibaratnya bertangan emas. Apapun yang beliau sentuh itu pasti jadi barang dagangan yang laku keras. Nah, oleh karena itu beliau sebagai seorang sahabat tahu betul fungsi dari harta, bahwa harta yang beliau miliki itu adalah dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah, sehingga berapapun harta yang dia dapatkan, maka kemudian ketika Rasulullah membutuhkan, beliau siap untuk menginfakkannya fisabilillah. Ya, tentu saja ini adalah salah satu contoh yang paling ideal. Mungkin kita belum semuanya ya memiliki kemampuan seperti Sayyidina Utsman ketika mengumpulkan harta dan sebagainya. Tapi setidaknya kita punya cita-cita yang sama seperti itu. Adapun Allah akan memberikan bagian porsi rezeki kita seperti apa, ya itu yang kita terima. Yang terpenting kita melakukan ikhtiar yang sebanyak-banyaknya. Kemudian yang ketiga, keberkahan terkait dengan waktu. Ya. Waktu yang barokah adalah waktu yang ketika kita menjalannya di dunia,
itu kita gunakan untuk kebaikan-kebaikan yang bermanfaat bagi diri kita dan juga bagi masyarakat. Waktu ini adalah salah satu aset yang paling berharga yang dimiliki oleh manusia ketika hidup di dunia. Saking pentingnya sampai-sampai Allah bersumpah menggunakan waktu ini sebagai salah satu objek sumpahnya. Allah berfirman, wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi waktu, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Kalau kita ingin menyampaikan sesuatu yang penting, kita biasanya mengatakan wallahi atau demi Allah. Karena kita ingin menyandarkan apa yang kita katakan itu kepada zat yang paling tinggi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Allah ingin menyampaikan sesuatu yang penting, Allah menjadikan sesuatu itu sebagai suatu objek sumpah. Dalam hal ini Allah bersumpah demi waktu, demi masa. Ini menunjukkan bahwa waktu itu adalah sesuatu yang sangat berharga bagi kita. Ketika kita kehilangan uang, ketika kita kehilangan barang, kita masih punya harapan untuk bisa mencari lagi uang atau harta kita yang hilang itu. Tapi ketika kita kehilangan waktu, walaupun hanya 1 detik, kita tidak akan pernah menemukannya kembali. Karena waktu itu, begitu kita lewati maka dia akan hilang. Ya. Dalam kaidah yang lain disebutkan al-waktu kasyaif. Waktu itu seperti pedang. Atau al-waktu huwal hayah. Waktu itu adalah kehidupan itu sendiri. Itu menunjukkan bahwa waktu dalam perspektif seorang muslim adalah sangat-sangat penting dan karenanya harus kita perhatikan. Makanya kemudian Allah mengatakan sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Karena kita nanti di akhirat akan merasa menyesal mengapa ketika kita hidup di dunia kita menyia-nyiakan waktu kita. Terlebih di bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, di mana di bulan ini Allah melipat gandakan nilai waktu yang kita miliki. Bahkan ada sebuah momen dalam bulan Ramadan yang namanya malam Lailatul Qadar yang disamakan atau bahkan lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan ini kalau dikonversi mungkin sekitar 83 tahun. Bayangkan, 1 malam nilainya lebih dari 1000 bulan. Kita saja tidak tahu usia kita nanti sampai berapa. Saat ini orang berusia 83 tahun itu mungkin sudah jarang-jarang. Tapi ada 1 malam yang nilainya lebih dari 1000 bulan. Oleh karena itu, mari kita gunakan waktu kita sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan ini agar kita nanti di akhirat tidak termasuk golongan yang merugi. Syaratnya ada 3. Yang pertama, kita harus termasuk golongan yang beriman. Yang kedua, kita harus rajin beramal soleh. Yang ketiga, kita harus rajin berdakwah dan bersabar. Pemirsa Mutiara Iman yang dirahmati Allah, insya Allah kita akan bertemu lagi dalam segmen berikutnya setelah jeda berikut ini. Pemirsa Kompas TV yang dirahmati Allah, tadi sudah kita kaji bersama tentang hakikat waktu yang sangat penting bagi kehidupan seorang muslim. Agar kita tidak termasuk golongan yang merugi, maka yang pertama kita harus memastikan kualitas keimanan kita. Insya Allah kita sudah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu adalah ikrar seorang muslim. Dan karena 2 kalimat itu, seseorang sah untuk menjadi seorang muslim. Tapi apakah kualitas keimanan kita sudah seperti yang dikehendaki oleh Allah? Banyak ayat yang menjelaskan tentang bagaimana seharusnya kualitas seorang mukmin itu. Misalkan dalam Quran surat Al-Anfal ayat 2. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum
Wa idza tulat 'alaihim ayatuhu zadatum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya seorang mukmin itu adalah apabila disebut nama Allah, maka bergetarlah hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, maka semakin bertambahlah keimanannya. Dan kepada Allah lah dia bertawakal. Ya. Pertanyaannya adalah, apakah yang selama ini mampu menggetarkan hati kita? Apakah ketika ada panggilan azan itu mampu menggetarkan hati kita dan memanggil kita untuk bergerak menuju masjid untuk salat berjamaah? Mungkin kita masih ogah-ogahan, mungkin kita masih menunda-nunda. Dan itu kita patut bertanya kepada diri kita, sudah benarkah keimanan kita? Tentu yang tahu adalah kita sendiri dan Allah Subhanahu wa taala. Namun di momen Ramadan ini adalah merupakan satu kesempatan yang sangat baik untuk meningkatkan kualitas keimanan kita. Kemudian syarat yang kedua agar kita tidak merugi adalah ilal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Orang yang senantiasa beramal soleh. Di bulan Ramadan ini Allah juga melipat gandakan pahala bagi siapapun yang beramal soleh. Amal soleh ini meliputi banyak hal. Ya. Bisa kita berinfak, bisa kita mengaji, bisa kita membantu tetangga, bisa kita membersihkan lingkungan, dan sebagainya. Segala kebaikan yang kita niatkan dalam rangka untuk mencari keridhaan Allah, kita awali dengan basmalah, kita akhiri dengan hamdalah, insya Allah itu akan tercatat sebagai amal soleh. Bahkan di bulan Ramadan ini, tidur pun itu juga bernilai ibadah. Ya, bisa kita bayangkan semuanya pasti akan bernilai ibadah kalau semuanya kita lakukan dengan benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga adalah watawasobil haq, saling mengingatkan dalam kebenaran. Saling mengingatkan itu harus dilakukan minimal oleh dua orang. Itu maknanya apa? Seorang mukmin harus berdakwah. Tidak mungkin saling mengingatkan kalau dia hanya sendirian. Harus ada orang lain yang diajak interaksi. Artinya kita harus berdakwah. Tapi kita juga harus memaknai dakwah ini secara luas. Tidak hanya ceramah seperti ini. Seluruh ajakan kebaikan sebenarnya itu adalah berdakwah. Kita mengajak teman kita berpuasa. Kita mengajak adik kita sholat di masjid. Kita mengajari dia mengaji. Ya, dan sebagainya, itu juga berdakwah. Karena dakwah itu intinya adalah ajaan. Ya, ajaan kepada kebaikan. Sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk tidak berdakwah. Ya, karena tidak punya skill ceramah misalkan. Bukan seperti itu. Seluruh ajakan kebaikan itu hakikatnya adalah dakwah. Dan yang terakhir adalah watawasobil sabr, dan saling mengingatkan dalam kesabaran. Salah satu poin inti yang harus diperoleh oleh seorang mukmin di bulan Ramadan ini adalah karakter sabar. Dan karakter sabar ini adalah karakter yang dibutuhkan untuk kesuksesan kita di dunia maupun di akhirat. Dan itulah doa-doa terakhir yang biasanya kita panjatkan ketika kita berdoa kepada Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan hindarkanlah kami dari api neraka. Pemirsa Mutiara Iman yang dirahmati Allah, mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita bisa memaksimalkan bulan ini sebagai bulan yang penuh barokah, bulan untuk peningkatan kebaikan-kebaikan kita, sehingga keberkahan bisa kita dapatkan di dalamnya, dan tujuan Ramadan agar kita menjadi insan yang bertakwa benar-benar kita dapatkan di bulan ini. Terima kasih. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.